Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat yang begitu banyak hingga kita dapat menikmati suasana indahnya Ramadan sampai hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita ingin menyampaikan tips puasa sehat selama pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kita ketika menjalankan puasa selama pandemi ini memang tidaklah mudah. Jadi selain kita harus menahan lapar, haus, kita juga harus menjaga diri kita dari serangan virus, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Nah, adapun beberapa tips yang akan kita sampaikan diantaranya adalah yang pertama, kita usahakan untuk tidak begadang atau menjaga pola tidur. Jadi Rasulullah ini menganjurkan kepada kita untuk tidak begadang atau kita tidak boleh gitu ya, waktu istirahat kita sangat kurang. Jadi Rasulullah menyontohkan, Rasulullah itu istirahat setelah Isya atau awal malam, kemudian di tengah malam beliau pasti menghidupkannya dengan sholat malam ataupun dengan membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari manusia itu kalau istirahat itu 7-9 jam. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengatur waktunya. Yang penting ditekankan di dalam Islam adalah kita tidak tidur setelah subuh. Nah, ini bagaimana seorang ulama menyampaikan gitu ya, wa minal makruhu indahum. Nah, apa yang makruh gitu ya di antara kalian, yaitu an-nauma baina sholati subhi wa tulu'i syamsi. Nah, yaitu yang makruh tadi apa? Tidur setelah atau tidur antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Fa innahu waqtun ghanimah, dan sesungguhnya waktu antara subuh sampai terbitnya matahari itu adalah waktu yang ghanimah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, idza sholaitumul al-fajra fala tanamu antolaba arzuqakum. Idza sholaitumul al-fajr, jika kalian setelah sholat subuh, fala tanamu, janganlah kalian tidur, antolaba arzuqakum. Kenapa? Karena itu antolaba itu dapat menghilangkan rizki kalian. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika memang di malam hari gitu ya, dirasa istirahat masih kurang, ketika memang merasa lelah, ya silahkan gitu ya istirahat, ditambah istirahatnya, tapi jangan tidur di antara subuh. Yang kedua adalah sahur dan berbuka dengan gizi yang seimbang. Jadi di dalam Islam ini sangat diatur apapun yang kita makan. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Abasa, bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah wahai manusia apa yang kalian makan, atau perhatikanlah makanannya. Jadi ketika kita makan gitu, kita harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah makanan ini mengandung gizi yang seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Kemudian Allah juga mengingatkan kita dalam surat Al-Maidah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu, makanlah, wa mimma razaqakumullah, apa yang telah dirizkikan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiban, yang halal lagi yang baik. Jadi ketika kita makan, kita harus mengerti makanan ini halal atau tidak, makanan ini baik untuk tubuh kita atau tidak, gitu nggih. Kemudian kita juga dilarang untuk berlebihan, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi janganlah berlebihan. Jadi Bapak Ibu, ketika mengkonsumsi makanan, kita sangat dianjurkan untuk tidak berlebihan.
Sebagaimana misalnya ketika berbuka, Rasulullah memang menganjurkan kita untuk makan makanan yang manis, tapi ingat, kita konsumsi manisnya juga tidak boleh berlebihan karena itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Tips yang ketiga adalah berolahraga. Jadi usahakan tubuh kita ada aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Rasulullah menyampaikan bahwa mukmin yang sehat itu lebih mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya itu ada kebaikan. Jadi kita usahakan untuk melakukan aktivitas fisik banyak oleh Rasulullah, seperti jalan kaki atau lari gitu ya, atau berenang. Jadi Rasulullah itu sering lomba lari, lomba berenang dengan para sahabatnya ataupun dengan istri beliau. Kemudian tips yang keempat adalah kelola stres. Nah, ini satu hal yang penting selama kita menjalankan puasa adalah kita dianjurkan untuk kelola stres. Kelola stres, kenapa? Stres ini dapat menghambat kerja sistem imunitas di dalam tubuh kita. Ketika kita stres, maka yang terjadi hormon kortikosteroidnya ini yang akan membuat kita imunitasnya menjadi lemah. Nah, tipsnya apa? Ya, kita lakukan dengan berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan kita berzikir, hati kita menjadi tenang. Kemudian kita juga usahakan untuk tidak marah. La tagdob walakal jannah. Maka jangan marah, bagimu surga. Nah, ini atau kita memaafkan kesalahan orang lain. Tips yang kelima adalah hindari dehidrasi. Selama puasa kita memang harus menahan haus dari subuh sampai waktu maghrib gitu nggih. Tapi kita juga harus mengelola bagaimana agar kita tidak sampai dehidrasi. Caranya bagaimana? Usahakan ketika sahur Bapak Ibu minum 2 gelas. Kemudian ketika berbuka usahakan minum untuk minimal 4 gelas. Kemudian setelah itu minum 2 gelas sebelum tidur. Jadi sehari ini kita harus minum air putih minimal 8 gelas atau 2 liter. Kemudian tips yang berikutnya adalah mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Nah, karena masa pandemi ini kita butuh untuk meningkatkan imunitas. Bapak Ibu bisa menambahkan dengan mengkonsumsi multivitamin asupan untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, silahkan Bapak Ibu memilih vitamin yang sekiranya memang diperlukan untuk tubuh kita, seperti vitamin C, vitamin D ataupun zinc. Kemudian tips yang terakhir adalah menerapkan protokol kesehatan. Nah, selama pandemi ini usahakan kita untuk menjalankan protokol kesehatan karena memang kita harus menjaga diri, ikhtiar kita selama pandemi ini, yaitu yang pasti cuci tangan, pakai sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian ketika kita keluar rumah gunakan masker, kemudian kita menjaga jarak dengan orang yang kita tidak tahu, kemudian kita menerapkan etika batuk, kalau misalnya kita nggak pakai masker kita menerapkan etika batuk. Nah, kemudian yang terakhir adalah hindari kerumunan. Jadi usahakan kita untuk tidak berada di kerumunan orang-orang yang sekiranya kita tidak tahu aktivitas. Baik Bapak Ibu, demikian tips dari kami terkait tips puasa sehat selama pandemi. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Ada salah katanya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.